Hai sahabat terkenal, kali ini kita akan sedikit mengenali salah satu pahlawan kelahiran Sawah Lunto, Sumatera Barat. Teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Mari kita mulai. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inland School, HIS. Ia juga mendapat pendidikan di sekolah guru. Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman Rakyat Hoge School, Jakarta. Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal yaitu Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, Revolusi Amerika 1951. Karir Yamin dalam dunia politik dimulai ketika ia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisi suami dari Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921 sekaligus pelopor angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin, sapaannya, memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9 di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya UUD 1945 dan Pancasila. Tercatat Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara, di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai tahun 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai tahun 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai tahun 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai tahun 1962. Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Yamin dianugerahi gelar Pahlawanan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 088 TK 1973. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya kawan.